mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Nah, di video kali ini saya bersama rekan saya Widya Wulandari akan membahas mengenai salah satu senyawa metabolit sekunder yaitu tanin. Saya Widya Wulandari dengan NIM 1801077. Langsung saja yuk kita masuk ke materinya. Di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi tanin. Di antaranya, yang pertama ada pengenalan tanin, lalu ada pengertian dari tanin itu sendiri, kemudian struktur tanin, lalu kita akan membahas penggolongan tanin, kemudian sifat senyawa tanin, biosintesis tanin, pemanfaatan tanin, dan yang terakhir contoh tanaman yang mengandung tanin. Jadi, senyawa tanin ini termasuk ke dalam kelompok senyawa fenolik. Adapun senyawa fenolik itu sendiri merupakan kelompok senyawa metabolit sekunder yang memiliki struktur sekurang-kurangnya 1 unit fenol. Adapun struktur fenol tersebut dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Di sini terdapat struktur dari benzen yang mengikat gugus OH atau hidroksi. Apapun senyawa yang ada di muka bumi ini, jika dia memiliki 1 atau lebih gugus fenol, dapat dikatakan bahwa senyawa tersebut adalah termasuk ke dalam kelompok senyawa fenolik. Berdasarkan struktur kimianya, senyawa fenolik ini dikelompokkan lagi menjadi beberapa subkelompok. Di antaranya ada flavonoid, ada kumarin, ada lignan, ada quinon, ada stilben, dan tentu saja ada tanin. Nah, yang pertama pengertian tanin. Tanin berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata tannin dan dari bahasa Jerman dulu kuno dari kata tanna yang berarti pohon ek atau pohon berangan. Tanin adalah senyawa polifenol yang berukuran besar dengan cukup banyak gugus hidroksil dan gugus lainnya yang dapat membentuk perikatan kompleks dengan protein dan makromolekul yang lain. Nah, senyawa tanin dapat mengikat protein sehingga protein pada tanaman menjadi resisten terhadap degradasi oleh enzim protease di dalam silo ataupun rumen. Tanin selain mampu berikatan dengan protein, dia juga dapat melindungi protein dari degradasi enzim mikroba maupun enzim protease sehingga pada tanaman tanin sangat bermanfaat dalam menjaga kualitas silase. Dari sekian banyak senyawa metabolit sekunder, ada 4 hal yang menyatakan kemungkinan senyawa itu adalah tanin. Nah, yang pertama, tanin mempunyai kemampuan untuk mengendapkan protein karena tanin mengandung sejumlah kelompok ikatan fungsional yang kuat dengan molekul protein yang selanjutnya akan menghasilkan ikatan silang yang besar dan kompleks yaitu disebut dengan protein tanin. Nah, yang kedua, tanin mempunyai berat molekul 0,5 sampai 3 kD. Yang ketiga, tanin akan memberikan warna pada air. Warna larutan tanin dapat bermacam-macam, bervariasi dari warna terang sampai ke gelap, itu tergantung dari sumber tanin tersebut berasal. Nah, yang keempat, senyawa tanin tersebut dapat larut dalam air. Nah teman-teman, setelah tadi tahu pengertian dari tanin, berikut adalah struktur kimia dari senyawa tanin. Di mana tadi juga telah disebutkan bahwa tanin ini memiliki gugus polifenol, yaitu banyak fenol, dan memiliki gugus eter. Lalu di sampingnya juga ada struktur dari asam tanat, di mana asam tanat ini merupakan salah satu tipe dari tanin. Khususnya asam tanat ini termasuk ke dalam tanin yang terhidrolisis. Tanin itu digolongkan menjadi 2. Yang pertama itu tanin terhidrolisis, yang mana tanin ini banyak terdapat pada bahan non-pangan. Sedangkan tanin yang kedua itu dinamakan dengan tanin terkondensasi, yang mana tanin ini banyak terdapat pada buah-buahan, biji-bijian, serta bahan pangan. Penggolongan tanin yang pertama yaitu tanin terhidrolisis atau hydrolysable tannins. Tanin terhidrolisis merupakan jenis tanin yang mempunyai struktur polyester yang mudah dihidrolisis oleh asam atau enzim, dan sebagai hasil hidrolisisnya adalah suatu asam polifenolat atau gula sederhana. Tanin terhidrolisis atau hydrolysable tannin ini biasanya berikatan dengan karbonhidrat dengan membentuk jembatan oksigen. Maka dari itu, tanin terhidrolisis ini dapat dihidrolisis dengan menggunakan asam sulfat ataupun asam klorida. Nah, apabila tanin mengalami hidrolisis, maka akan terbentuk fenol polihidroksi yang sederhana. Kita contohkan saja, di sini akan membentuk piragalon. Tanin terhidrolisis berupa senyawa amorf
berwarna kuning coklat yang larut dalam air panas membentuk larutan koloid. Nah, semakin murni senyawa tanin, maka akan semakin rendah kelarutannya di dalam air dan semakin mudah didapatkannya senyawa tanin tersebut dalam bentuk kristal. Nah, tanin terhidrolisis terdiri dari dua kelas utama. Yang paling sederhana adalah depsida galoi glukosa. Pada senyawa ini yang berupa glukosa dikelilingi oleh 5 gugus ester galoil atau lebih. Pada jenis kedua, inti molekul berupa senyawa dimer asam galat, yaitu asam heksahidroksidifenat. Di sini pun berikatan dengan glukosa. Nah, ada dua contoh dari tanin terhidrolisis, yang pertama galotanin dan elagitanin. Nah, galotanin merupakan senyawa gabungan dari karbohidrat dengan asam galat dengan berat molekul 1000 sampai 1500. Sedangkan elagitanin merupakan gabungan dari dua senyawa asam galat dengan berat molekul 1000 sampai 3000. Di sebelah kanan ini merupakan struktur dari HHDP atau disebut juga dengan asam heksahidroksidipenik. Nah, sedangkan yang di sebelah kiri merupakan struktur dari senyawa galotanin. Nah, dari struktur HHDP ini dapat dilihat bahwa senyawa elagitanin jika dihidrolisis akan membentuk senyawa HHDP, dan hidrolisis selanjutnya dari senyawa HHDP akan membentuk senyawa yaitu asam elagat yang merupakan ester dari asam heksaoksidifenat. Bentuk tanin yang kedua yaitu tanin terkondensasi. Nah, dari katanya saja kondensasi, berarti tanin jenis ini terjadi perubahan wujud menjadi bentuk yang lebih padat. Contohnya dari gas menjadi cair. Tanin terkondensasi atau flavolan secara biosintesis dapat terbentuk dengan cara kondensasi katekin tunggal atau galotanin yang membentuk senyawa dimer dan kemudian oligomer yang lebih tinggi. Ikatan karbon-karbon menghubungkan satu satuan flavon dengan satuan berikutnya melalui ikatan 48 atau 68. Kebanyakan flavon memiliki 2-20 satuan flavon. Nah, nama lain untuk flavon terkondensasi adalah proantosianidin. Karena bila direaksikan dengan asam panas, beberapa ikatan karbon-karbon penghubung tanin terputus dan dibebaskanlah monomer antosianidin. Nah, kebanyakan proantosianidin ini adalah prosianidin, yang berarti bila direaksikan dengan asam akan menghasilkan cyanidin. Tanin terkondensasi ini sering juga disebut dengan proantosianidin, yang merupakan polimer dari katekin dan epikatekin. Nah, tanin terkondensasi ini akan menghasilkan asam klorida. Tanin jenis ini kebanyakan terdiri dari polimer flavonoid yang merupakan senyawa fenol. Oleh karena adanya gugus fenol, maka tanin akan dapat berkondensasi dengan formaldehid. Tanin terkondensasi juga merupakan senyawa tidak berwarna yang banyak terdapat pada tumbuhan, terutama pada tumbuhan yang berkayu. Salah satu contohnya adalah sorghum procyanidin. Senyawa ini merupakan trimer yang tersusun dari epikatekin dan katekin. Nah, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu sifat senyawa tanin. Sifat dari senyawa tanin ini bergantung pada gugus fenolik OH yang terkandung dalam senyawa tanin tersebut. Nah, secara umum ada 9 sifat dari senyawa tanin itu sendiri. Nah, yang pertama, tanin secara umum memiliki gugus fenol dan bersifat koloid. Yang kedua, tanin dapat larut dalam air, terutama dalam air panas dan dalam pelarut organik. Yang ketiga, tanin dapat memberikan reaksi warna dengan garam besi. Yang keempat, tanin mulai terurai pada suhu 98,8 derajat Celcius. Yang kelima, tanin dapat dihidrolisis oleh asam, basa, ataupun enzim. Dan yang keenam, ikatan kimia yang terjadi antara tanin, protein, atau polimer lainnya terdiri dari ikatan hidrogen, ikatan ionik, dan ikatan kovalen. Yang ketujuh, tanin mempunyai berat molekul tinggi dan cenderung mudah dioksidasi menjadi suatu polimer, sehingga sebagian besar tanin bersifat amorf, tidak berbentuk, dan tidak mempunyai titik leleh. Yang kedelapan, warna tanin akan menjadi gelap apabila terkena cahaya atau dibiarkan di udara terbuka. Nah, yang kesembilan, tanin mempunyai sifat bakteriostatik dan fungistatik. Nah, jika sebelumnya merupakan 9 sifat tanin secara umum, berikut ini merupakan
5 sifat kimia dari senyawa tanin menurut Risnasari. Yang pertama, tanin memiliki sifat umum, yaitu memiliki gugus fenol dan bersifat koloid. Yang kedua, semua jenis tanin dapat larut dalam air, metanol, etanol, aseton, dan pelarut organik lainnya. Kelarutannya besar dan akan bertambah besar apabila dilarutkan dalam air panas. Yang ketiga, dengan garam besi, tanin akan memberikan reaksi warna. Reaksi warna ini digunakan untuk menguji klasifikasi dari tanin, karena tanin dengan garam besi memberikan warna hijau dan biru kehitaman. Nah, yang keempat, tanin akan terurai menjadi pirogalol, pirosetekol, dan chloroglucinol bila dipanaskan sampai suhu 99 sampai 102 derajat Celcius. Nah, yang kelima, tanin dapat dihidrolisa oleh asam, basa, dan juga enzim. Nah, yang selanjutnya merupakan sifat fisik tanin oleh Risnasari. Ada 5 sifat fisik tanin. Yang pertama, tanin umumnya mempunyai berat molekul tinggi dan cenderung mudah dioksidasi menjadi suatu polimer. Sebagian besar tanin bentuknya amorf dan tidak mempunyai titik leleh. Yang kedua, tanin berwarna putih kekuningan sampai coklat terang tergantung dari sumber tanin tersebut. Yang ketiga, tanin berbentuk serbuk atau berlapis-lapis seperti kulit kerang, berbau khas dan mempunyai rasa sepat atau disebut juga dengan astringen. Nah, yang keempat, warna tanin akan menjadi gelap apabila terkena cahaya langsung atau dibiarkan di udara terbuka. Yang kelima, tanin mempunyai sifat atau daya bakteriostatik, fungistatik, dan merupakan racun. Selanjutnya, biosintesa tanin. Secara umum, biosintesa asam galat dilakukan dengan prekursor senyawa fenolpropanoid, yang mana perintis awal dari fenolpropanoid ini adalah asam sinamat dan asam p-kumarat. Yang selanjutnya akan membentuk asam kafeat, lalu asam 3,4,5 trihidroksisinamat, kemudian terbentuklah asam galat. Selain itu, dari jalur asam sikimat juga, melalui asam 5-dehidroksisikimat juga dapat membentuk asam galat. Nah, yang selanjutnya adalah pemanfaatan tanin. Yang pertama, dalam bidang kesehatan, tanin dapat digunakan sebagai astringensia atau pengelat dan anti diare. Kemudian, tanin dapat digunakan sebagai antibakteria. Selanjutnya, tanin dapat digunakan sebagai antioksidan dan tanin dapat digunakan sebagai antidotum. Yang pertama, sebagai astringensia, pengelat dan anti diare, tanin dapat menciutkan dan menggerakkan dinding usus sehingga dapat mengurangi keluar masuknya cairan dalam usus. Yang kedua, sebagai antibakteria, antara lain melalui reaksi dengan membran sel. Flavonoid dalam tanin akan mendenaturasi dan mengkoagulasi protein serta merusak membran di dinding sel. Sebagai antioksidan, katekin dalam tanin mempunyai sifat antioksidatif yang berperan dalam melawan radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh. Nah, sebagai antidotum, tanin akan mengeluarkan asam tamak yang tidak larut dan bereaksi dengan alkaloid membentuk tanat yang mengendap. Nah, pemanfaatan yang selanjutnya yaitu pemanfaatan tanin bagi tumbuhan. Bagi tumbuhan, tanin dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Ini didapat dari proses oksidasi tanin yang digunakan untuk proses metabolisme untuk pertumbuhan. Buah muda memiliki banyak tanin, sedangkan pada buah tua taninnya akan hilang. Yang kedua, tanin bersifat sebagai antiseptik, yang artinya mencegah serangan serangga dan jamur pada tumbuhan. Nah, yang ketiga, pada tingkat tumbuhan tertentu, tanin digunakan sebagai pelindung tanaman. Pada tumbuhan muda yang memiliki banyak tanin, itu terutama ada di buah dan di daunnya, maka setelah tanaman tersebut menjadi tua, tanin tersebut akan dirusak dan disimpan dalam jaringan mati ataupun dibuang, yang akan membentuk gabus, batang, gal, dan daun tua. Dan yang keempat, pada beberapa pohon ada yang menggugurkan daunnya, dan di dalam daun yang digugurkan tadi mengandung tanin. Ini mungkin dimaksudkan untuk membuang tanin yang berlebihan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh tanaman yang mengandung tanin. Sebenarnya ada banyak sekali tanaman yang menghasilkan tanin, namun kami hanya merangkum beberapa contoh tanaman saja. Seperti yang pertama ada alpukat.
di mana berdasarkan hasil screening fitokimia yang diteliti oleh Zurotun pada tahun 2007, terdapat beberapa senyawa metabolit sekunder yang ditemukan pada biji alpukat, yaitu antara lain ada polifenol, flavonoid, triterpen, saponin, tanin, monoterpen, dan sesquiterpen. Tanaman yang mengandung tanin selanjutnya yaitu daun sidaguri, di mana daun sidaguri ini sudah dikenal sejak lama memiliki tanin yang cukup tinggi dan sering digunakan sebagai pestisida pembunuh ulat. Selanjutnya ada sirih merah. Berdasarkan penelitian, juga dibuktikan bahwa di dalam sirih merah mengandung senyawa metabolit sekunder atau fitokimia, yakni ada alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Nah, contoh tanaman yang mengandung tanin yang terakhir yaitu ciplukan dengan nama latin Physalia minina, di mana bagian tanaman yang mengandung tanin pada ciplukan ini adalah buahnya. Nah, demikianlah pembahasan mengenai metabolit sekunder senyawa tanin dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Kami mohon maaf kepada teman-teman jika dalam pembahasan kami terdapat kesalahan. Kami berharap video kami dapat bermanfaat bagi semua kalangan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.